Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aldi di analisa airflow. Ya, hari ini gua akan bahas tentang Dead Rabbit V2. Tapi nextnya itu gua akan bahas juga tentang Dead Rabbit V3. Tapi kita bahas yang Dead Rabbit V2 dulu. Biar tahu nih kira-kira Dead Rabbit V2 seperti apa. Nanti kita loncat ke V3. Jadi kita tahu ngebandinginnya enak. Kalau misalnya kita lihat dari fisiknya aja ya hampir sama aja, karena kan ya dari ukurannya beda-beda, hanya 0,5 mili atau mungkin 1 mili. Terus ada yang bilang decknya hampir sama lah, atau misalnya nggak ada inovasinya. Nah, kita akan lihat langsung dari analisa airflow-nya. Oke, jangan lupa buat subscribe dulu ya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube gua, dan juga buat teman-teman silahkan follow akun Instagram gua di @top_education. Dan gak lama-lama kita langsung saja ke laptop. Oke. Gue udah buka SolidWorks-nya dan kebetulan udah gue buat juga ya. Gue udah buat di Solid untuk RDA Dead Rabbit V2. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nonton live gua bahas tentang perbedaan Dead Rabbit V2 dengan V3, itu cukup panjang juga, live-nya kurang lebih 2-3 jam ya. Nah, karena nggak semua orang itu punya kuota untuk nonton live di situ, akhirnya gue putusin untuk bikin analisa RDA-nya aja langsung, jadi terpisah dari live. Tapi buat teman-teman yang nantinya kalau misalnya ada produk yang gue bahas secara live, jadi bisa langsung nonton aja live gue di Instagram tentunya, di @PAP_education. Oke, Education education. Oke. Nah, ini gue udah buka SolidWorks-nya. Ini udah ada Dead Rabbit V2 dalam bentuk 3D. Nah, di sini ukuran tinggi coil yang gue pakai itu, jarak antara coil sama deck itu kurang lebih, kita lihat, itu kurang lebih sekitar 4,25 mili, atau kita bisa buletin ya jadi 4 mili lah ya. Nah, kurang lebih 4 mili. Jadi buat teman-teman yang pengen coba kira-kira settingan yang pas itu berapa sih gitu untuk Dead Rabbit, karena kan untuk Dead Rabbit V2 sendiri sangat terkenal itu manis ya. Nah, akhirnya gue coba cari yang paling pas itu adalah dengan tinggi coilnya, jarak bawah coilnya itu sama deck itu kurang lebih 4 mili. Nah, jarak antar coilnya itu sekitar 1,88 tambah 1,88 3,6 sekian lah, 3678. Kita lihat dulu kira-kira jaraknya segimana ya, 3,76. Oke. Nah, ini udah, ini langsung kita tes aja kira-kira hasilnya seperti apa. Ini kalau tinggal dites itu tinggal kalian tunggu aja, tinggal kalian calculation aja. Jadi buat teman-teman yang apalagi anak mesin, anak teknik industri, ada teman-teman yang udah kerja di otomotif atau di pabrik yang bagian engineering, pasti udah gak aneh dengan nama SolidWorks ataupun AutoCAD. Jadi kalian bisa coba-coba, bisa ngeliat kira-kira gimana sih caranya. Nah, itu kalian bisa cari-cari lah, atau enggak kalian bisa lihat IGTV gue sempat bikin video analisa RDA yang live itu dari nol. Jadi benar-benar dari ngukur terus digambar di SolidWorks sampai jadinya analisa airflow dari tinggi yang tadi 4 mili ya, kurang lebih 4 mili antara coil sama deck itu kurang lebih 4 mili. Nah, hasil airflow-nya seperti ini. Jadi ada airflow atau aliran udara yang menyentuh bagian bawah coil sama di kedua sisinya, terus juga ada yang menyentuh ke bagian atas. Nah, kadang ada teman-teman juga yang seneng, tapi gue senengnya pendek bang, karena katanya kan biar ngeredus manis itu kita harus di bawah airflow. Iya, bisa jadi,
tidak manis. Hal ini bisa terjadi karena ya airflow-nya nggak berjalan sesuai semestinya gitu loh. Nah, kira-kira kalau misalnya kita buat di bawah hasilnya gimana? Oke, kita lanjut lagi aja. Nah, ini udah cukup hasil airflow-nya seperti ini. Ya, jujur menurut gua ini adalah hasil airflow yang terbaik untuk Dead Rabbit V2. Tapi kita lihat buat teman-teman yang suka pendek, kira-kira hasil airflow-nya gimana. Oke, ini hasilnya udah ada. Nah, ini kita langsung lihat aja. Nah, hasilnya seperti ini, hampir sama seperti sebelumnya ya. Cuman bagian atas lebih banyak menerima udara gitu, lebih banyak udara yang melewati bagian atas atau enggak bagian permukaan si RDA ya. Jadi lebih banyak yang melewati bagian atasnya dibandingin bagian bawahnya. Beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu benar-benar kepecah jadi dua, antara yang atas sama bawah itu benar-benar seimbang udaranya. Nah, kalau yang di sini bagian atas lebih banyak yang terkena udara dibandingkan sama yang bawah. Nah, kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi, kalau kalian lihat di sini ada tumbukan yang cukup besar ya dibandingin sama yang sebelumnya gitu. Di sini ada kenaikan tekanan, tapi nggak terlalu bermasalah sih ya. Nah, pasti ada yang bilang, ya tapi bang mau bagaimanapun RDA Dead Rabbit itu manis gitu kan. Nah, inilah yang terjadi ketika posisi air hole itu terlalu tinggi ya. Otomatis kan kita harus menyesuaikan posisi coil dengan air hole ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari gambarnya kalau posisi coil itu memang dekat sekali gitu dengan bagian drip tip, atau enggak buat outletnya itu ke arah outletnya lebih dekat gitu, ke lubang outlet dia lebih dekat gitu. Nah, otomatis yang akan keluar rasanya pasti dominan ke manis gitu loh. Nah, kira-kira kalau misalnya di Dead Rabbit V3 apakah hasilnya sama? Nah, tunggu aja di video berikutnya ya. Jadi kita akan bahas di V2 dulu. Di sini buat teman-teman yang kurang suka manis ya bisa lah untuk mencoba yang ini. Cuman mungkin rasanya sensasinya akan berbeda dengan yang sebelumnya dengan tinggi coil 4 mili dibandingkan dengan yang 2 mili ya. Jarak coil ya, antara coil dengan dead itu pasti beda hasilnya. Oke, mungkin sekian dari gua untuk yang Dead Rabbit V2. Buat next videonya kita akan bahas yang Dead Rabbit V3. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Mari kita nonton di video selanjutnya. Oke, gua Aldi, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman yang nonton diberikan kesehatan, kemudahan rezekinya, kelancaran di segala urusan, diberikan kesehatan ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram @education. So, see you di next video. Ciao.